Halo semua, aku Niko. Selamat datang lagi di rangkaian video Mandarin Otodidak khusus HSK 4. Nah, di video yang ke-6 ini, nggak tahu masih berapa banyak dari kalian yang masih ngikutin terus videonya. Dan untuk kalian yang masih bertahan, selamat dan semangat terus. Karena memang belajar Mandarin itu perlu konsistensi. Hao, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. 我们现在就开始上课. Hao, seperti biasa kita akan mulai lihat dari list kosakatanya terlebih dahulu. Dan di sini kita udah masuk ke kosakata yang ke-33. Artinya teman-teman udah belajar lebih dari 5% HSK 4. 好，我们一起来看一下33号的生词. Teman-teman bisa ulangin bersama-sama ya. 33, 适应. 适应 artinya adaptasi atau menyesuaikan. Biasa maksudnya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau suatu perubahan. Berikutnya 34号, 交朋友. 交朋友. Di sini 交 nada satu ya. 交朋友 artinya berteman. Nah, kata kerjanya di sini hanyalah 交, sedangkan 朋友 adalah objeknya. Nah, 交 sendiri punya beberapa arti. Misalnya kalau kita bilang 交钱 artinya menyerahkan uang atau melakukan pembayaran. Kalau kita bilang 交学费 artinya menyerahkan uang sekolah. Kita juga bisa bilang 交作业 artinya ngumpulin PR. Nah, kalau di sini 交朋友 artinya berteman. 接下来35号 平时. 平时 adalah noun, kata benda, artinya sehari-hari atau biasanya. 接下来 berikutnya 36号 逛. 逛 artinya jalan-jalan dan biasanya sambil jalan-jalan juga lihat-lihat, cuci mata. Misalnya kita bilang 逛街 artinya jalan-jalan atau shopping. Atau juga ada yang bilang 逛商场 artinya jalan-jalan di mall. Berikutnya 37 tuan xin. Tuan xin. Tuan artinya pendek, sedangkan xin artinya surat atau pesan. Tuan xin artinya pesan singkat alias SMS. Berikutnya 38号 正好. 正好 artinya pas atau kebetulan. Nah, penggunaannya seperti apa? Kita lihat sebentar lagi di bagian yufa. Dan di sini ada marga xia dan juga ada nama make. Make ini biasanya kalau dalam bahasa Inggris adalah mark. Jadi diterjemahkan jadi make. Hao, berikutnya kita masuk ke bagian yufa. Di sini kita membahas kata 正好. 正好 artinya pas atau kebetulan. Kalau pas itu maksudnya adalah nggak kebesaran, nggak kekecilan, nggak ketinggian, nggak kependekan ya, pas. Nah, kalau tadi arti kebetulan, kita lihat contohnya di sini. 我们一起来看一下第一个例子. Teman-teman bisa baca bersama ya. 我正好要回去，我送送你吧。我正好要回去，我送送你吧。Saya kebetulan mau pulang. Aku antar kamu ya. 正好, kebetulan. Nah, kalau arti tadi pas, kita lihat di contoh yang kedua. 这衣服正好，不大不小，就买它吧。这衣服正好，不大不小，就买它吧。Baju ini pas, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Beli dia aja deh. Hao, teman-teman kalau ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Hao, berikutnya kita masuk ke bagian kewen atau bacaannya, dan teman-teman bisa ulangin, bisa baca bareng-bareng ya. 我们一起来读一下。小夏说，来中国快1年了，你适应这儿的生活了吗？马克说，开始有点不习惯，后来就慢慢适应了。最近我还交了一个中国朋友。小夏说，那就好，快给我讲讲你新交的中国朋友。马克说，我们是在图书馆认识的，平时我们常常一起看书、逛街、踢足球，有时候他还给我发一些幽默短信。小夏说，你的这个朋友真不错，下次
介绍我们认识认识，怎么样？马克说：“没问题，我们下午要去踢足球，正好一起去吧。” Hao, berikutnya kita sama-sama coba lihat artinya di sini. Xiao Xia 说：“来中国快1年了。” Datang ke China hampir 1 tahun. Udah mau 1 tahun. 你适应这儿的生活了吗? Kamu sudah terbiasa dengan kehidupan di sini belum? Kamu sudah bisa beradaptasi belum dengan kehidupan di sini? 马克说：“开始有点不习惯。” Ketika mulai, alias di awalnya, agak sedikit nggak terbiasa. 有点不习惯。后来就慢慢适应了。Kemudian, atau setelahnya, pelan-pelan mulai terbiasa. 最近我还交了一个中国朋友。Belakangan ini aku juga make a Chinese friend, ya. Baru temenan sama orang China. Xiao Xia 说：“那就好。” Bagus kalau gitu. 那就好。快，给我讲讲你新交的中国朋友。Cepetan ngomong ke aku atau jelasin ke aku teman China yang baru kamu kenalan ini. 马克说：“我们是在图书馆认识的。” Kami ini kenalnya di perpustakaan. 平时 ya, biasanya 我们常常一起看书。Kita sering baca buku bareng, 逛街 ya, shopping bareng, 踢足球, main bola bareng. 有时候 kadang-kadang 呀，他还给我发一些幽默短信。Kadang-kadang dia juga ngirimin aku beberapa SMS atau chat yang lucu-lucu. Kalau yomo kemarin artinya humoris ya. Kalau di sini yomo tuansin, chat yang lucu-lucu. 小夏说：“你的这个朋友真不错。” Temanmu yang satu ini benar-benar not bad ya, alias lumayan ya. 下次介绍我们认识认识。下次 next time ya. Kali berikutnya 介绍我们 kenalin kita untuk bisa kenalan. 怎么样? Gimana? 马克说没问题, nggak masalah. 我们下午要去踢足球. Kita sore nanti mau main bola bareng. 正好一起去吧. Kebetulan pas pergi bareng aja. 正好一起去吧. 好, berikutnya di sini ada beberapa pertanyaan, kita coba jawab bersama-sama. Yang pertama, 马克刚来中国的时候适应这儿的生活吗？现在呢？ 马克 ketika baru sampai di China itu terbiasakah dengan kehidupan di China? Kalau sekarang gimana? Nah, tadi dia bilang awalnya dia nggak terbiasa. Tapi kemudian pelan-pelan terbiasa. Nah, 怎么说呢？一开始有点不习惯，后来慢慢就适应了。一开始有点不习惯，后来慢慢就适应了。Jadi, 现在已经适应了。好， pertanyaan yang kedua. 马克新交的中国朋友怎么样？ Teman China yang baru Mark temenin ini gimana orangnya? Nah, sebenarnya orangnya seperti apa nggak terlalu dijelaskan ya. Tapi dia bilang sering kirimin SMS lucu, 常常发幽默短信. Terus juga sering main bola bareng, sering shopping bareng, dan juga sering baca buku bareng. Ya, 他们常常一起看书，一起逛街，一起踢足球。 好, ini adalah list kosakata yang tadi kita pelajari. Kita ulang bersama sebentar. 33号适应适应34号交朋友 di sini 交 nada satu ya 交朋友 35 平时平时36号逛逛37号短信短信38号正好正好好，那大家可以看到在33号跟38号有个红圈，那大家请用这两个词造句好不好？
Di sini teman-teman bisa lihat di nomor 33 dan 38 ada lingkaran merahnya. Nah, ini adalah dua kata yang dipakai untuk bikin PR. Jadi teman-teman bikin kalimat dengan dua kata ini dan tulisnya di kolom komentar supaya bisa dicek di video berikutnya. Berikutnya kita coba cek PR dari video sebelumnya. Di video sebelumnya diminta untuk bikin kalimat dengan kata siyin yang artinya menarik. Kita coba lihat di sini @adimanguma7933. Oke. 我们的公司正在招聘，因为薪水很高，吸引很多人。arti kalimatnya, perusahaan kami sedang melakukan perekrutan, ya, sedang merekrut. 因为薪水很高 karena gajinya sangat tinggi, 吸引很多人 menarik banyak orang. Nah, ini sih baiknya cuma ditambahin le aja. 因为薪水很高，吸引了很多人。Nah, karena menarik banyak orang ini sudah merupakan suatu fakta, sesuatu yang sudah terjadi, jadi baiknya ditambahin kata le di tengah-tengahnya. Berikutnya kita coba lihat @akbarbraco5534. 那个餐厅以美味佳肴而闻名，因此吸引了很多顾客。这句话也没毛病. Restoran itu terkenal karena rasanya yang enak, sehingga menarik banyak customer. 这句话没毛病. Jadi ingat, 吸引 itu lazimnya ditambahkan objek di belakangnya. 吸引了很多人 menarik banyak orang, atau 吸引了很多顾客 menarik banyak customer. Video hari ini cukup sampai di sini. Untuk teman-teman yang merasa terbantu dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan untuk teman-teman yang pertama kali nonton channelku, jangan lupa klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan dengan konten-konten lainnya. Teman-teman, jangan lupa juga untuk ikutin terus rangkaian video Mandarin Otodidak ini supaya teman-teman bisa bersama-sama menaklukkan HSK 4. 今天的视频就到此结束，谢谢大家，我们明天再见。